Ini ilmu iman mula yang menyelamatkanmu di dunia. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia begini, mau dia apa, mau dia itu terserah mereka. Lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kami lah yang betul? Oh, kalau saya bilang itu salah. Saya berani bilang mengatakan Kristen itu belum tentu benar. Dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar. Karena apa? Belum ada titik terangnya, belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar. Karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhirat. Jadi dari tadi Zuma ini seakan-akan mencari menghakimi Bang apa tadi? Bang apa itu dari nih, biar aku yang itu. Menurut saya kan, tidak usah kita mencari pembenaran tentang agama. Yakin saja bahwasannya kamu itu kalau kamu merasa benar ya udah, tidak usah kita menghakimi orang lain. Itu aja menurut saya. Kalau kita mengklaim Bang, itu nggak ada ujungnya. Perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama Bang. Yopi, nanti sama Juma itu jadi mau saya begini Bang, mari yuk kita yang pengetahuannya agak lumayan tinggi, mari dong kita berbagi-bagi, mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang belum tahu tentang ini, bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang, itu tidak bagus juga Bang. Jadi saya pernah berdebat, dia bilang begini, Yesus itu siapa sih? Lah, kok ditanya Yesus itu siapa? Saya bilang Yesus itu ya Tuhan kami. Pak Lopi, tolong Lopi, ini kami sama Juma ini, tolong. Iya Bang, cuma kan gini, kalau saya berdebat Bang, dia berdebat tentang agama ini, lalu saya simpulkan, ngapain kalian menghakimi orang lain? Kalau kalian yakin agama Islam itu benar ya udah yakini saja. Kalau agama Kristen itu benar ya udah yakini. Ngapain kalian kalau kalian menambahkan dalil, oh ini dari surat ini, oh dari surat ini, dari surat ini, nggak ada ujungnya Bang. Karena nggak bisa menjelaskan itu Bang. Datang yang ini mengklaim saya paling benar, datang yang ini mengklaim saya paling benar, itu tidak bisa. Selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada, agama itu percaya surga dan neraka itu ada, saya jamin agama itu benar. Udah itu aja. Selama bukan berhala yang disembahnya, ngapain kita berdebatkan? Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu. Lalu kita kenapa menghakimi dia? Seolah-olah, oh saya paling benar, oh saya paling benar. Jadi dari tadi omongannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi? Seakan-akan, oh ini yang paling benar. Oh jangan gitu. Ada lagi Bung? Ya kiranya segitu aja. Oke, satu pertanyaan buat Bang Yopi. Bang Yopi, menurut Yesus keselamatan itu, dengarkan. Menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Jawab. Makanya Yopi jangan itu. Sahroni kamu diam. Saudara Yopi, kamu panik sama aku. Kamu sabar. Hargai temanmu, Sahroni. Kamu ilmumu nggak ada. Saya sudah takar dari tadi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada ilmu, Syahrini. Diam. Sudah panik. Yopi jawab. Saya tanya dulu si Yopi, baru Anda lagi ikut terapi. Paham? Saudara Yopi, menurut saudara, menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Gini Bang, saya bilang gini.
Kalau abang Ini mencari debat. Menurut Yesus, Anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata. Keselamatan itu nyata menurut saya. bukan tidak nyata. Belum Selamat tentu. itu ada. Kristen belum tentu katamu. Islam belum tentu. Kalau Kristen jelas memang belum tentu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa nasib kita kelak. Belum jelas, belum nampak keadaan kita nanti. Itu di dalam kitab saudara. Tapi kalau di Islam jelas, mereka lah orang-orang yang sholat, puasa, zakat, yang akan mewarisi surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun. Oke, ayat 1 sampai ayat 11. Ngakak lu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab. Yopi, sok tahu jawab Yopi. Sudah, nggak usah banyak mulut, cuma jawab Yopi. Gini Bang. Loh kok gini? Kalau Saya tanya mengenai Yesus. Menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan mengimani dia, mempercayai dia sebagai utusan Tuhan, atau sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, jangan begini-begini. Silakan. Gini loh Bang, kalau abang ini seakan-akan menekan orang, tidak mau ngasih pendapat orang. Bung, ini kita minta menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Ya, menurut Yesus. Kalau menurut keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Usah ngomong jaja gitu, panik ini. Loh kok kamu emosi? Kamu betulin dulu dalammu miring tuh. Ayo, Saudara Yopi jawab. Kalau aku nggak saya kayak Muhammad. bilang begini Bang. Gimana kaku, mulut kaku? Nggak bisa, otak beku langsung. Gini, Bang. Pertanyaannya sederhana. Keselamatan menurut Yesus, mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen. Lalu apa masalahnya di situ? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang Kristen itu pingin menipu Allah dan menipu Bang Suma, orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Padahal mereka tidak menyadari. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Utusan Tuhan. Jawab ya, aku yang jawab. Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya, wahai Saudara Yopi? Nggak usah banyak mulut. Kamu sudah mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya? Ya karena dia utusan Tuhan. Ya, kenapa kamu menyembahnya? Kenapa kamu menyembahnya kalau utusan? Ya kenapa itu Yopi, kan aduh, Yopi ini mengganggu saya ini. Aku mau bantai cuma ini, aku mau bantai cuma. Yopi jangan ganggu. Mulut saya itu cuma. Oke, Syahrini. Menurut Yesus, keselamatan itu diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Yesus kan, Paulus kan mengajarkan dia Tuhan itu sendiri. Paulus mengajarkan Yesus setelah menjadi mayat bangkit menjadi Tuhan. Nah, saya tanya samamu, menurut Yesus, apakah dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan? Wap. Kita lagi bahas Paulus nanti kalau ini ada kaitannya dengan Paulus. Ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu. Sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu. Kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati, saya ingin menguji itu. Saya ingin menguji kebenaran kebohongan Paulus itu. Maka saya tanya kepada saudara, iya Bang Handi. Maka saya tanya kepada saudara, menurut Paulus, Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Ayo jawab. Saroni jawab dong, Saroni. Jawab dong. Siang saudara Andi, silakan diambil alih jadi moderator. Saroni kalau nggak bisa jawab, mending kamu ke terminal deh.
Daripada Ya, di sini. aku jawab ya, kasih waktu ya. Iya, pertanyaannya apa? Boleh saya ulang pertanyaannya, Sahroni? Boleh? Oke, terserah dia. Biar yang mendengar paham itu. Oke, baik Jangan saudara, baik. banyak-banyak. Baik, dengarkan ya. Kita edukasi kepada anak bangsa, bukan kepada menengkala. Dengarkan. Menurut Paulus, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halilintar. Itu menurut Paulus. Nah sekarang menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, aku yang engkau utus. Berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang benar? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Sudah selesai ngomongnya? Iya. Ya, ini aku berusaha menjawab kayak orang seperti panik, Ustadz panik sekali ini. Oke, aku jawab dengan tenang. Gini loh. Yesus pernah mengatakan, sebab aku ini datang dan keluar dari Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, untuk menjelaskan bahwa Yesus datang keluar, bukan hanya datang tapi keluar. Bukan dari itu Allah. pertanyaannya, Syahrini. Bukan itu pertanyaannya. Dengar Izinkan pamanmu ketawa dulu. Hidup aja deh. kekal, ending dari pengajaran. Silakan Bang Andi. Ini Makanya aja deh, Syahrini. Kamu nggak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma. Cukup ulangi aja, nggak usah dijawab. Coba ulang pertanyaannya. hidup kekal itu sebagai Yesus sebagai utusan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Astaga, ini itu yang dia pertanyakan. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaannya? Kau nggak tulis, nggak nyimak. Ini sudah kesepakatan, ini sudah kesepakatan orang dua ini. Nah, makanya dengarkan orang Ya orang percuma kau menjawab kalau kau nggak ngerti pertanyaan. Coba kau ulang pertanyaan deh. Yohanes salah satu. Enggak, diulang aja pertanyaannya, kamu nggak usah menjawab. Cukup kau ulang pertanyaan, coba. Coba kau ulang pertanyaannya. Kan salah satunya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Kita aja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Juma. Apa perlu diulang lagi? Ini aku mau jawab, ini nggak fair ini. Bagaimana kau mau jawab kau nggak ngerti pertanyaan? Udah, Bung, kalau memang tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Ya, aku mau jawab di itu. Dengarkan dulu. Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 8. Dia kan mengatakan mengenai Yohanes 17 ayat 3 salah satunya. Makanya aku jawab, Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42 bahwa aku datang dan keluar, bukan hanya datang dan keluar dari Allah. Bukan itu pertanyaannya. Apa perlu saya ulang pertanyaannya biar kau paham? Tulis, ambil ada pulpen nggak di situ? Ada nggak pulpen di situ? Ini untuk memperhambat ini. Nggak ada pulpen nggak di situ? Lu tulis dulu pertanyaannya, baru lu pelajari itu pertanyaan, baru lu jawab. Ada pulpen nggak? Kalau nggak ada pilok, gimana? Lebih masuk dengar dulu. Ulangi silahkan. Oh ya, ulangi lagi baik. bagaimana? Saya kasih penjelasan lagi ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, supaya Anda jangan melihat nanti bilangnya ini satu arah aja. Jangan Anda nanti mengatakan satu arah aja. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah saja. Kan gitu, itulah jalan yang lurus. Sembah Allah, jalan yang lurus menurut Nabi Isa. Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Hendi, dengar Hendi. Kamu dengar Hendi, kamu mau coba mengalihkan itu Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Betul. Nah, Hendi, kamu dengar Hendi?
otakmu itu juga itu. Ya udah jawab aja. Orang mau jawab Pak, silakan Pak. Silakan Pak, jawab Pak. Jangan nangis. Kalian itu sepakat supaya seolah-olah kami itu Ya udah langsung jawab. Iya. Langsung jawab. Iya. Kamu Iya. Saroni. Coba. Wong Purbalingga ya. Ngapak-ngapak Rika. Kepriwe ya. Iya. kan aku sudah bilang tadi dalam Yohanes 8 ayat 42 Yesus juga pernah mengatakan sebab aku ini datang dan keluar dari Allah untuk mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari Allah. Iya. Kayaknya Bang Juma nggak nanya dia keluar dari mana itu Yesus. Iya. Makanya itu masa harus jebrol, kan harus mengira utusan. Makanya. Pertanyaannya Bang Juma saya ulang ya. Saya aja dengar nih pertanyaannya, saya ulang nih. Menurut Yohanes 17:3, menurut Yohanes 17:3, Yesus itu utusan atau Tuhan? Itu pertanyaan singkatnya loh. Makanya aku jawab ini, aku belum selesai kamu sudah potong. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah untuk menjelaskan Yesus. Kan nggak ditanya keluar dari mana itu Yesus. Emang Bang Juma tanya Yesus itu keluar dari mana? Kan nggak ditanya itu. Makanya ini kamu, kamu ini. Lain ditanya, lain dijawab. Ada-ada aja lu, mending ke terminal dah. Iya. Muhammad seorang keturunan kaum Quraisy penyembah berhala memang ada-ada saja kalau mau. Nah kan menghujat kan, menghujat. Padahal pertanyaannya sederhana sekali loh. Fakta. Yesus mengajarkan keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Jawab, Bung. Ya mau jawab bisa. Ya, silakan. Roni diam, mau dibantu Roni sama udah orang. Dia sudah nggak bisa dia. Tadi Bisa dia. pertanyaan Bang Juma, apakah Yesus itu menyatakan dirinya, mengakui dirinya sebagai utusan atau Keselamatan menurut Yesus mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana pengakuan Yesus itu? Yohanes 4. Mari kita buka ya, Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan. 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 Kamu sudah percaya itu. Yesus belum ada loh di situ. Ini waktu saya dengan Juma ini. Yesus belum ada. Lu diam dulu. Cari lu diam, lu dibantu, lu diam dulu. Dibantu. Mau buka ya? Ya, bantu silakan. apa itu nyambung ini? Ya. Enggak cuma itu aku menghujat mana tadi aku menghujat menguatkan sahabat keturunan kaum Quraisy penyembah berhala, menghujat mana? Apa bukan hujat? Diam lo diam. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, artinya yang di surga, Bapa yang di surga, kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu waktu saya Yohanes 14 ayat 6. Berarti Yesus menyatakan dirinya jalan kebenaran dan hidup kan? Satu lagi. Di sini tunggu. Kita tanggapi dulu Yohanes 14:6 ini. Di sini Yesus sebagai utusan atau sebagai Bapa itu sendiri? Dia jalan kebenaran dan hidup. Dia berarti saya tanya, iya dia utusan. Memang betul. Sekarang hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Yohanes 13 ayat 13. Nah, ini lebih jelas lagi. Iya, apa tuh? Diam dulu, itu tahu itu, percaya Yesus. Diam dulu, dia tahu dia pasal itu cuma diam dulu, mandi dulu Pak. Mandi aja dulu lu, mandi lumpur. Ini Yesus berkata nih. Yesus berbicara kan, kata Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Tuhan atau Tuhan. Bahasa Aramnya apa? Gini loh, kami kami kan pegang Alkitab, yang kita kan di Indonesia pegang Alkitab. Oh, nggak bisa. Harus berdasarkan ucapan Yesus yang betul, bukan karangan kalian. Nah, Yesus mengatakan apa di situ? Itu ucapan lain. Sekarang ucapan Yesusnya dalam bahasa Aram apa? Kurios. Kok yang lebih tahu bahasa Aram daripada kami yang Kristen? Loh, makanya saya tanya. Ini saya tanya. Dalam bahasa Aramnya Yesus mengatakan apa di situ? Kok jadi penyesat ini? Ya, kok penyesat?
kamu. Saya tanya, Yesus menuturkan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan apa? Indonesia cuma. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Yesus menggunakan bahasa Aram. Di dalam pengakuan Yesus dalam bahasa Aram, dia katakan apa? Kangkung kamu. Jangan kok gitu. jadi wakil setan semua ini. Korban RAI ini. Saya tanya. Saya tanya, karena saudara-saudaramu itu cincin Islam itu wakil setan, jadi kamu Tolong itu. permisikan ya. Kamu suruh mau beli Alkitab. Suaranya jangan digituin dong. Permisi. Tolong. Suaranya jangan digituin. Percaya Yesus, tolong. Yesus itu menggunakan bahasa apa, Mbak? Lah, saya kan bahasa Indonesia Alkitab saya. Saya tidak tanya itu. Saya tanya Yesusnya berbahasa apa? Pada saat mengatakan itu, Yesus mengatakan apa dalam bahasa apa? Masa kan kamu mau suruh saya beli Bisa diskusi juga nih. Loh, saya tanya Yesusnya. Anda kan menjajakan Yesus nih. Yesus adalah Tuhan. Menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, kalau menurut Yesus berarti kita harus tahu apa bahasa yang digunakan Yesus dan apa bunyinya. Apa kata yang muncul keluar dari mulut Yesus itu kata apa? Aramaik. Aramaik. Kyrios. Artinya Tuhan. Kyrios bahasa Yunani. Aramaiknya apa? Mar. Mar itu artinya apa? Kamu yang bilang bahwa tadi Kyrios itu bahasa Mar itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Yesus menggunakan bahasa Aram. Dia mengatakan mar, raban wamar, wamaran. Greeknya Kyrios. Tuhan. Gimana sih? Nah, sekarang Yesus menggunakan bahasa Aram. Dalam bahasa Aram, Yesus mengucapkan apa? Maran. Nah, apa artinya maran? Apa artinya maran dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Yesus tidak mengatakan Allah. Cuma itu juga Tuhan. Kalau Tuhan, bahasa Aramnya adalah Allah. Tapi Yesus tidak mengatakan Allah. Dia mengatakan maran. Berarti dia Tuhan, bukan Allah. Kok jadi kamu yang sewot ya? Bukan sewot, saya meluruskan supaya yang lain tidak disesatkan sama kalian. Jadi begitu. Oh iya dong. Dia cuma ini makanya belajar sama Bang Suma biar enggak serong nyembah manusia. Cuma itu panik. Tidak. Ya, cuma dalam Al-Quran sendiri mengatakan satu-satu dulu siapa yang mau bicara ini? Satu-satu siapa yang mau bicara? Satu-satu siapa? Satu-satu. Hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai apa? Mengenal Aku sebagai apa? Mengenal Aku sebagai apa? Itu di ngomong terus ini nggak bisa diskusi. Yesus kamu masuk surga. Misionaris kamu misionaris yang kekal. Korban. Nggak ada yang bisa kalian bodohi di sini. Umat Islam itu adalah umat yang berakal. Nggak bisa. Apa yang kamu promosikan itu nggak laku di sini. Paham? Kami lebih percaya apa yang keluar dari mulut Yesus daripada dari mulut kalian. Paham? Karena kalian adalah perpanjangan tangan iblis. Lanjut. Saroni kembali ke topik. Kembali ke topik Saroni. Saroni kembali ke topik tadi. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengerin dulu pertanyaannya. Kembali ke topik. Kembali ke topik tadi pertanyaannya Saroni. Kembali ke topik. Keselamatan menurut Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Itu topiknya. Sehari ini paham? Saya ulang kembali ya. Keselamatan menurut Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Silakan Sehari ini, monggo Sehari ini. Mulai ada yang report ini. Tunggu, maaf kalau maaf bila nanti aku turun. Aku ada yang report ini. Oke, aku jawab. Ini memang pertanyaan sangat menyakitkan ini. Enggak ada maju kena mundur kena ini pertanyaan. Enggak bisa, enggak usah banyak mulut, sudah diam. Ini. Maju kena mundur kena nih pertanyaan. Ini jurus Islam ini. Memang Yesus yang melakukan kehendak Bapa itu. Bukan itu pertanyaannya.
Yang melakukan kehendak Bapa itu utusan. Bagaimana? Bukan itu pertanyaan. Jadi Yesus utusan, bukan Tuhan. Karena dia yang keluar dari Allah. Yang keluar, bukan hanya datang. Yesus itu ada di muka bumi ini, keluar lewat mana? Dengar dulu, ini bersatu supaya cuma itu nggak malu, kamu itu membantu ya. Orang dia yang merasakan malu, lempar malu ke orang. Pak Syaroni, silakan keluar. Pak Syaroni, nggak usah diladenin, karena mereka pada dasarnya sudah menolak Yesus. Enggak. Saroni, dengerin dulu Pak Saroni. Coba diulang pertanyaannya tadi Bang Juma. Tolong nggak usah ikut kamu sama Cuma nggak usah bantu-bantuin. Saroni coba diulang pertanyaannya. Coba aku lihat kemampuannya Cuma, kamu nggak usah bantu-bantuin. Saya nggak bantu, saya cuma ngulangi pertanyaan. Nggak usah kamu diam, kamu jadi pendengar aja. Orang kamu nggak nyatet pertanyaan. Kamu ini coba kau ulang pertanyaan, coba. Kamu nggak usah jawab deh. Coba ulang pertanyaannya apa? Islam itu mengatakan famayudilallahu walahu minhu. Coba kau ulang pertanyaannya. Tidak ada orang pun. Coba kau ulang pertanyaannya. Sudah. Ini cara-cara Islami. Jadi kau ini pura-pura budak, nggak mau dengerin pertanyaan. Pura-pura budak gitu loh. Giliran kita ngomongin duit, lu denger. Giliran pertanyaan lu nggak denger. Ini cara Islam. Diam dulu, aku mau jawab, diam. Pertanyaannya apa? Ya, apa yang ditanyakan Cuma tadi? Apa? Coba ulang. Diam dulu. Coba ulang pertanyaannya, coba. Cuma ini licik ini caranya. Lo coba ulang pertanyaannya. Dia nggak mau. Dia budak kalau pertanyaan itu udahlah. Dia budak dia. Giliran duit aja didengar. Bung Syahroni, memang kamu belum sanggup menghadapi saya, Bung. Alah, ya, itu keadaan yang belum sanggup gitu. Apa kamu itu dari tadi kamu nggak ada apa-apanya kok. Udah ya. Udah, kamu berdamai aja dengan isi kepalamu dulu. Setelah kamu punya ilmu, renungkan dulu baru Muhammad itu seorang ketua penyembah berhala, bukan umat Tuhan. Datang itu menyesat. Oke ya. Ceng-cengan baru dia ngomong tuh. Ceng-cengan mau dia, tapi kalau disuruh ulang pertanyaan Bang Juma nggak mau dia ulang. Karena kalau dia ulang berarti dia harus jawab. Nah, giliran pertanyaan ujungnya dia cuma penghujatan, ujungnya cuma menghujat kalau mentok. Tapi ini heran saya loh kayak tadi ini. Kalau pertanyaan dia nggak dengar, giliran hitung duit dia tahu dia. Heran saya. Kurang ajar tuh, dia ngaku-ngaku orang ngapak-ngapak, gua orang ngapak-ngapak, memalukan sekali. Aku coret nanti dalam daftar keluarga besar ngapak-ngapak. Sarori orang ngapak, orang kepenak, tapi orang nang kono lah. Nang kene bayar lu nggak piye inyong nandang kene. Pertanyaannya inyong. Krungu ora pertanyaan inyong. Wis Melayu yo. Jancok, cok. Oke, saya ulangi ya. Diskusi dengan teratur. Room ini disiapkan bukan untuk penghuni septic tank, oke? Oke. Para siapa yang menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Hadis Tirmizi 1374 kamu buka itu ada larangannya. Sekarang saya tanya, larangan di dalam Bible menjinai binatang mana? Buka, jawab. Mana? Tunjukkan ke saya, coba. Kabur kan kau? Gak ada Bang, kami bebas apa saja Bang. Buka kamu. Jawabannya orang ono loh Mas. Gak ada. 1 Korintus 6:12 segala sesuatu halal bagi kau. Apa? Gak ada, aku kabur, Apa maksudnya? Coba tunjukkan data mana? Masih ada. Mana di dalam mana larangan di dalam Bible menjinai binatang? Jangan emosi kalian sama aku. Enggak. Ya, kamu buka hadis Tirmizi 1374 itu larangan ada. Jelas. Nah, sekarang saya minta mana Bible-mu larangan menjinai binatang? Ayo, yang jawab. Berzina itu. Iya, jawab dulu. Hadis Tirmizi kan kamu bawa hadis Tirmizi 13. Kamu bawa hadis Tirmizi. Kamu bawa hadis Tirmizi 1375. Kamu enggak buka 1374. Seger-seger jangan dilawan debat. Dia lagi dapat itu. Sekarang di goyonan aja Bang Sidik dia. Iya. Dikritik goyonan aja sendiri dia. Goyan kalau dia ilmunya nggak ada. Serius. Ger, gimana itu masalah urusan peternakan Seger? Nah, nyaman tuh. Udah kelar peternakannya. Udah Bang, saya bikin kandang Bang. Saya bikin kandang Bang. Ternak B2-nya dikeluarkan Bang. Saya yang tidur di kandang Bang. Udah Bang, udah selesai Bang.
Jangan nyerang pribadi. Nggak Ya, bisa kalau gitu, nggak baik. Kan gua nanya bagaimana peternakan, berhasil atau tidak? Hasil bang, aku bangun kandang besar bang. Hewan-hewan ternaknya B2 dilepas semua bang. Aku yang tidur di kandang bang. Berhasil bang. Nah itu dong berhasil. Sukses ya. Sukses gitulah. Nanti kalau lu gak minta berhasil. Ya, nanti kalau lu gak minta Ini satu aku ada anjing bang, nanti aku on game. Iya, nanti kalau ada lu gak minta 1 ekor lu kasih. Jangan pelit lu. Sok-sokan bawa data setelah ditanya balik bingung. Lagian dilawal nggak kayak gini yang pakai data. Itu kan pergi kan, gitu aja kalau seger-seger mah jangan dilawan pakai data. Pertanyaan sebenarnya Bang Juma itu memang sangat menyakitkan. Maju kena, mundur kena. Dijawab jujur, hancur. Enggak dijawab jujur, hancur juga gitu loh. Sederhana loh itu loh ya, Yohanes 17:3. Keselamatan menurut Yesus itu Yesus sebagai utusan atau Yesus sebagai Tuhan. Jawaban ibu-ibu bervariasi tadi. Dia jawab Yohanes 14:6 mentok. Dia jawab Yohanes 13:13 parah lagi. Gitu loh. Nah, Bang Juma tolong diluruskan dulu tuh. Jawaban mereka nyambung kagak tuh Bang Juma? Ya nyambung dong. Tadi kan nyambung. udah baca. Oh ya nyambung ya. Yesus menyatakan dia Tuhan. Gimana Bu? Tadi Yohanes 14 ayat 6. Ayo baca lagi dong. Yohanes 14 nomor 6 itu nggak ada dia mengatakan dirinya Tuhan di situ. Baca dong, biar saya bacakan. Kata Yesus, saya yang baca. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Kok dia tidak mengatakan akulah Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Dengarkan. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Datang kepada siapa? Bapa. Bapa, bukan datang kepada Yesus. Yesus hanya jalan menuju kepada siapa? Ke Bapa. Ke Bapa. Nah, baca lagi Yohanes 13 ayat 13. Saya kasih referensinya. 13 nomor 13 tadi kan kita sudah bahas. Yesus menggunakan bahasa apa di situ? Aram atau bahasa Indonesia? Loh, ini yang kamu baca tadi ayat itu kan bahasa Indonesia Juma. Mau aku Kenapa tiba-tiba kamu ke Aram? Mau aku bacakan bahasa aslinya mau? Bah, ini saya punya aktabnya bahasa Indonesia. Iya, kamu bahasa Indonesia, tapi kami nggak mau ditipu dengan itu. Karena kami paham Yesus itu menggunakan bahasa Aram, bukan bahasa Indonesia. Dan saya juga nggak mau ditipu Zuma. Siapa tahu yang Anda kamu yang baca. aduh ketipu Ela, Iko nggak merasa ya? Alamak. Kamu tadi Aduh. saya baca, Parah. kamu nggak mau ditipu. Parah. Kalau kamu mau baca bahasa Aram, saya juga nggak mau ditipu. Siapa Ya, tahu begini aja. Dalam bahasa Aram, berarti kamu bukan mau diskusi. Kamu dalam bahasa Aram, Yesus mengatakan apa? Maran. Maran itu apa? Tuan. Kita itu orang Indonesia. Alkitabnya Tuan. Ya itu kamu. Ini kita tanya Yesusnya. Kenapa berdasarkan kamu? Kan berdasarkan Yesus. Kan harus berdasarkan pernyataan Yesus katanya, bukan berdasarkan pernyataan kamu. Orang baca Alkitabnya bahasa Indonesia. Giliran orang menjawab ke kamu bahasa Indonesia, kamu mau Sini coba gue yang ngajak. Silakan. Ini azan juga, izin sudah azan Bang di sini. Lanjut. Iya, begini Bu, kalau Ibu memang pakai Yohanes 13:13, oke saya ikuti Ibu. Saya bikin nyaman Ibu. Artinya Yesus mengakui dirinya Tuhan waktu itu ya. Iya. Oke, baik. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Anaknya Bunda Maria Tuhan. Yesus itu memang Tuhan. Iya. Turun dari surga. Iya. Lahir Kan Yesus dengerin dulu ya Bu. Ibu. Waktu Yesus berbicara Yohanes 13:13. Ya. Menurut Ibu kan itu masih di dunia ya Bu ya? Ya, dia sedang mengajar. Oke, artinya anak Bunda Maria yang sudah dewasa ini Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Oke, baik. Artinya semua badannya Yesus Tuhan. Iya, memang dia Tuhan. Pertama semua. Garis bawah jasmani dan rohaninya Tuhan. Kalau dia turun ke dunia, berarti dia mengambil rupa seperti manusia. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Iya, dia Tuhan. Waktu dia mengakui dirinya Tuhan, dia pakai fisik nggak? Pakai fisik. Berarti tapi dia fisiknya juga Tuhan.
Ya dia kudus loh, bukan seperti manusia biasa loh. Saya nggak nanya itu. Saya perkuat data yang ibu bawa, Bu. Saya perkuat data yang ibu bawa loh ya. Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Iya. Betul katamu itu, sebab aku memang guru dan Tuhan. Iya. Artinya Yesus berbicara itu pakai mulut, ada fisiknya, betul? Iya. Oke, apakah mulutnya Yesus, kepalanya, kakinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Oke, baik. Yakin ya? Yakin. Oke, jadi anaknya Bunda Maria yang dewasa ini Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Seperti manusia. Sebentar dulu. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan itu. Siapa? Bapa di surga itu Yesus Kristus juga. Wow, aneh sini. Kenapa aneh? Jadi Bunda Maria melahirkan Bapak juga? Bunda Maria itu kan mengandung bukan karena hasil hubungan intim. Oke, baik. Yang meninggal, yang mati di tiang salib siapa? Yesus Kristus. Tuhan? Iya, Tuhan kami. Jadi Tuhan mati? Mati dan bangkit. Buset, Tuhan mati, Tuhan mati, gemeter gua. Dik, Tuhan mati, Dik. Tuhan mati. Tuhan mati. Takut saya. Karena dia Tuhan. Berapa hari Tuhan mati, Bu? 3 hari. Itu kenapa dia begitu? Jadi pernah dunia ini, dengerin dulu, Bu. Jadi waktu Tuhan mati, pernah dunia ini kekosongan Tuhan? Tidak kekosongan, rohnya kan ada. Katanya mati. Katanya mati, Bu. Gimana sih, Ibu? Gua bikin nyaman, Ibu jadi nggak nyaman. Loh, bukan gini loh, Bang Hendy. Ya gimana? Saya sedang mau bilang begini. Artinya kami, apapun yang Bang Hendy dan teman-teman bilang tentang mau mengkelirukan atau mengatakan Kristen itu salah, kami begini, Yesus itu saya begini. nggak mengatakan Ibu salah, saya bikin nyaman Ibu kok. Saya bikin nyaman loh, Bu. Kami akan tetap percaya kepada Alkitab, kepada apa yang sudah memang kami imani. Jadi secapek apapun kalian, tetap. Ibu saya bikin nyaman Ibu ini loh. Enggak, Ibu Bapak kalau bikin saya nyaman, nggak bikin membingungkan begitu. Kan Ibu tadi mengatakan Tuhan, tadi kan Ibu mengatakan Tuhan mati, kan gitu ya, Bu ya? Dan bangkit di hari ketiga. Siapa yang bangkitkan dia, Bu? Dia bangkit sendiri. Yakin? Yakin. Kan katanya di Bible malah dibangkitkan, Bu. Oh gini ya, mungkin Bang Hendy ini sedang mau berbicara gini. Yesus, maksud Bang Hendy itu gini ya, Yesus itu manusia biasa, dia mati. Kalau manusia biasa berarti bukan Tuhan dong? Enggak. Gimana sih ini, Bu? Ini tadi Anda mengatakan Tuhan, sekarang manusia biasa. Itu maksudnya Bang Hendy, pikirannya Bang Hendy. Bang Hendy berpikir Yesus itu manusia kan? Memang dia manusia, anak Bunda Maria kan? Kalau kami bilang kan dia Tuhan kan, tapi Bang Hendy nggak terima kan? Saya paham kenapa Bang Hendy tidak terima, karena itu bukan imannya Bang Hendy. Kalau kami kan iman. Ini bukan masalah iman, Bu, masalah kenyataan di bumi ini, Bu. Ibu dengerin dulu izin ya, Bu ya. Alkitab dia bilang dia Tuhan. Gantian, Ibu tercinta, saya hormati. Kan Yesus di bumi ini menampakkan dirinya manusia, Bu. Dia beraktivitas sebagaimana manusia, Bu. Benar. Tapi dia mulai dari kecil loh, Bu. Dia bertumbuh kembang loh mulai dari kecil. Benar. Nah, waktu dia kecil kan belum Tuhan dia, Bu. Dia melakukan aktivitas dan kehidupan seperti nanti dia Tuhan itu, Bu, setelah dia mati, Bu. Bu, mau tahu nggak? Roma 14:9, disitulah Paulus mengatakan dia Tuhan setelah dia mati. Ini loh, Bang. Dia memang Tuhan, tapi dia tidak pakai keilahiannya. Loh, tadi dia ngakui di Yohanes 13:13 dia akui, Bu. Pada saat dia di dunia ini melakukan aktivitas seperti berarti Yohanes 13:13 tidak sah. Kenapa tidak sah? Benar. Berarti dia akui dirinya Tuhan di situ menurut Ibu. Dia Tuhan, tapi dia melakukan kegiatan manusia di bumi ini. Oh, berarti Tuhan campur manusia. Tuhan yang di surga, ketika dia di surga melakukan peran yang berbeda, ketika dia di bumi dia melakukan perannya seperti manusia. Tadi Ibu mengatakan, Bu, di Yohanes 13:13 dia mengakui dirinya Tuhan. Tapi di sisi lain dia juga manusia. Baca lagi gimana ayatnya, sih Ibu Bang. ini? Sekarang Ibu ambil keputusan dulu deh. Ambil keputusan. Yesus Tuhan. Iya, ambil keputusan dulu deh. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, jangan, kalau dia Tuhan jangan ngomongin lagi manusia ya. Oke, hilangkan kemanusiaan Yesus, kita ngomongin ketuhanannya ya. Tidak bisa. Kalau abang kan maksudnya supaya membuat saya keliru, abang tiba-tiba bilang kan di dunia dia Tuhan, dia Tuhan. Tidak.
Saya percaya dan kami percaya Yesus itu adalah Tuhan, tapi ketika dia memang di bumi, dia melakukan kegiatannya seperti manusia. Oke, baik. Waktu dia melakukan kegiatannya seperti manusia, dia Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi Berarti melakukan dia kegiatannya jadi Tuhan seperti campur manusia. Rohnya Tuhan loh, tapi Rohnya tubuhnya itu Tuhan. seperti manusia kan? Rohnya Tuhan, fisiknya Manusia dong. manusia. Jadi manusia campur Tuhan. Lah, seperti contoh Bang Hendi, maka kenapa umat muslim kalau ada yang meninggal di doa tahlilan? Kenapa? Karena Itu umat mendoakan muslim, rohnya. bukan Tuhan itu. Itu Ada bukan rohnya, Tuhan. kan? Ya Tuhan Yesus juga ada rohnya. Rohnya itu Oh, adalah jadi Tuhan roh Tuhanmu itu, roh Tuhanmu didoakan juga. di surga. Didoakan. Didoakan enggak? Katanya tadi ditahlilkan. Enggak, agama abang. Makanya jangan Ya bingung. makanya lu jangan ambil contoh, nanti kena balik. Nah, tadi kan yang saya bilang Islam. Iya makanya roh Tuhanmu dihosanakan nggak? Dihosanakan. Hosana kan gimana? Hosana bin David. Gimana itu? ketika Yesus Semoga keselamatan ada sama Enggak. keturunan Daud. Enggak. Gimana itu? Tidak. Itu juga dia. Ketika Yesus mati Ya udah tinggi itu. Sekarang kembali ke topik ya. Jadi ya Bu ya. Sebagaimana Roma 14:9 menurut Paulus Tunggu, dia saya baca mati dulu. Roma 14 ayat 9 ya. Ya coba baca Bu. Nah. Roma 14 ayat 9. Kita Iya, baca Bu. pelan-pelan aja, Iya, Bang. iya, pelan-pelan, Jangan Bu. dulu kita kebut. Ya coba. Yohanes, Roma. oh Roma. Iya, Roma 14:9. Ibu yang saya hormati. Roma 14 ayat 9. Roma 14:9 Ibu. Di Oke. sinilah mulai Yesus menjadi Tuhan. Coba Abang bacakanlah. Ibu aja lah, nanti saya dikira ngarang lagi. Ibu aja dulu. Roma 14 Ayat 9. 9. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya ketika dia di dunia, dia memang seperti manusia. Dia tidak orang kan melihat dia memang manusia. Nah, tapi ketika dia sudah mati dan bangkit, dia akan naik ke surga dan seutuhnya dia menjadi Tuhan. Keilahiannya itu dia kerjakan secara sepenuhnya kalau udah di surga. Makanya dibilang setelah dia udah mati dan bangkit, baru orang baru akan tahu dia itu Tuhan. Karena Oke, stop. Gantian ya, Bu. Gantiannya. Bagaimana dengan jawaban Ibu tadi Yohanes 13:13? Dia mengaku dirinya Tuhan waktu hidup. Nah, gini, Yohanes 13 ayat 13 tadi kan dibilang, gimana itu, Bu? kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, karena aku adalah guru dan Tuhan. Oke, waktu itu Yesus mengucapkan itu dia kan Tuhan ya, Bu ya? Dia manusia, tapi rohnya itu ketuhanannya itu dia di alam Saya roh. tanya dulu, Bu. Ini singkat aja. Kan tadi pertanyaan Bang Nyuma Ibu jawab itu. Ya. Saya mau bikin bahagia Ibu. Artinya Yesus di dunia dia Tuhan. Menurut Ibu sebagaimana Yohanes 13:13. Tapi di Roma 14, Bu, dia belum jadi Tuhan sebelum dia mati. Gitu loh. Nah, yang benar yang mana? Gini Bang. Nah, bingung Kak? Jangan bingung, Bu. Jangan bingung. Belajar saya lagi, tidak belajar bingung. lagi. Saya tidak bingung, saya sedang mau menjawab. Kenapa Loh, kok dikatakan kenapa? setelah dia udah mati dan bangkit, baru dia menjadi Tuhan, baru dia melakukan pekerjaannya. Salah Ibu, jangan Ibu. Jangan nambah-nambah data, Bu. Jangan roba-roba. Sekarang gini Bang. Jangan dirubah, Bu. Yang di sini ini kan kita kasih makna artinya apa kan? Ibu penafsir ya, Bu ya? Bukan penafsir, karena saya sudah pelajari. Tapi jelas itu datanya, Bu. Gini ya, saya baca ya. Ini dengerin dulu, Bu ya. Saya baca pelan. Ibu yang terhormat. Abang larang. Bu, saya baca pelan-pelan ya. Ibu resapi baik-baik. Ya. Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Artinya waktu itu Yesus mengaku Tuhan. Ibu setuju toh? Setuju. Oke, setuju. Tapi di Roma 14, nanti setelah mati baru menjadi Tuhan. Yang benar yang mana?
Sekarang saya kasih abang satu contoh. Contoh lagi. Nanti contohnya nanti saya kembaliin ke ibu ya. Ya, saya ini kerja kantoran, pegawai kantoran. Tapi kalau di rumah saya ibu rumah tangga. Ketika saya di rumah, saya berbicara dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Berperan sebagai ibu rumah tangga. Nah, ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya layaknya pegawai kantor. Begitu juga Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia di bumi, dia mengajar. Entar dulu Bu, jangan ke Yesus dulu. Hakikat ibu dulu. Ibu di rumah, ibu rumah tangga. Ibu di kantor kerja. Hakikat ibu sebagai apa, Bu? Hakikat saya wanita kan, saya bekerja ibu rumah tangga dan hakikat ibu manusia apa bukan? Manusia. Manusia, baik. Coba ke Yesus lagi, ambil analogi Bu. Silakan ke Yesus. Ya, ibu hakikatnya manusia ya, silakan. Ya. Yesus ketika di bumi, dia menjadi manusia, melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, ketika di bumi ya. Tadi, di bumi. Berarti Yohanes 13:13 dia bukan Tuhan. Itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang memanggil dia guru. Bu, di bumi Yesus manusia apa Tuhan nih? Nih, dengar. Dia melakukan pekerjaan, dia tetap Tuhan, Abang, tapi ya udah kalau dia Tuhan jangan sebut-sebutin lagi dia manusia. Tapi melakukan pekerjaannya sebagai manusia karena dia sedang di bumi. Berarti jadi Tuhan kosong. Jadi Tuhannya lagi saya ibu rumah tangga. Oke, jadi waktu dia Bu, jadi waktu dia manusia, dia kekosongan Tuhan. Sebenarnya tidak kosong. Loh, tidak kosong. Masa Allah bisa menjadi Tuhan menjadi kosong? Tidak. Berarti dia Tuhan sepenuhnya. Berarti di dunia. Berarti di dunia dia Tuhan sepenuhnya. Dia sebenarnya Tuhan. Tapi dia juga manusia. Tetapi dia tidak melakukan pekerjaan seperti Tuhan kalau dia sedang di dunia, di bumi seperti saya tadi. Berarti Tuhan kosong. Bukan kosong tapi berdiam dulu, tidak melakukan keilahiannya. Oh, berarti keilahiannya vakum. Berarti keilahian dalam sebentar Bu. Keilahian dalam dirinya itu vakum. Vakum untuk sementara. Enggak berfungsi. Karena dia melayani. Tapi kenapa dia mengaku Tuhan? Nah, ya karena memang sebenarnya dia Tuhan, Abang. Contoh, tapi Tuhannya enggak berfungsi. Tadi kan saya gimana sih ibu? Aduh ribet loh ibu. Abang, kan, kok jadi kan hidup ibu kok ribet banget ya Bu ya? Kenapa ribet? Makanya Abang bingung karena Abang tidak mengimani. Bukan saya bingung Bu, ibu kasihan. Nah, bukan, saya tidak kasihan Bang. Buktinya saya bisa jawab Abang. Nah gini saya bilang. Contoh silakan, orang memanggil saya, Bu, ibu kerja kantor ya? Tapi saya sedang di rumah. Tetangga saya bertanya, kamu kerja kantor ya? Iya. Saya bisa mengakui memang saya kerja kantor, walaupun saat ini saya sedang di rumah. Dia tanya, enggak. Nanti saya baru di kantor, baru saya mengerjakan pekerjaan saya sebagai wanita. Baik. Hakikat ibu di rumah, di kantor, hakikat ibu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai saya. Sebagai ibu di kantor, ibu di rumah, ibu di pasar, hakikat ibu sebagai apa? Hakikat saya manusia lah. Manusia, baik. Waktu Yesus di bumi hakikatnya sebagai apa? Ya hakikatnya sesungguhnya adalah Tuhan. Tetapi dia melakukan pekerjaan dia punya misi. Kok jadi ribet Bu? Satu kata aja Bu. Saya nggak nanya misinya. Deringin dulu Bu ya. Saya nggak nanya misinya apa, dia mau ngapain. Saya nanya saja. Yesus, anaknya Bunda Maria ini hakikatnya di bumi sebagai apa? Hakikatnya dia itu adalah Tuhan. Stop aja udah. Oke. Nah, oke. Jadi hakikat Bunda Maria dan hakikat anaknya berbeda, betul? Betul. Bunda Maria hakikatnya manusia, anaknya hakikatnya Tuhan, betul? Kan dia bukan hasil hubungan intim. Iya, saya nggak nanya itu. Itu biar tahu. Saya tahu. Saya tahu. Jangan dipindahin dulu ke situ. Hakikat Bunda Maria adalah manusia, hakikat anaknya adalah Tuhan, betul? Iya. Oke, berarti antara Bunda Maria dan anaknya berbeda hakikat, betul? Beda, kan dia hasil Roh Kudus, dia bukan hasil hubungan intim. Lo kok kemana-mana sih Ibu? Ya. Saya mempermudah, jangan dipersulit atau Bu? Enggak, saya mempermudah juga. Saya ulang ya, ini mau diteken, dengerin ya. Hakikat Bunda Maria manusia. Hakikat anaknya namanya Yesus Tuhan. Deal? Iya, ada Roh Kudus dia. Deal? Ditekan ya? Iya. Oke, artinya Bunda Maria merawat Tuhan, betul? Iya.
Dalam Bunda wujud Maria manusia, menyusui Tuhan. dalam bentuk manusia. Ntar dulu. Kamu udah deal, jangan dirubah lagi. Iya, Jadi Bunda Maria Bunda Maria menyusui Tuhan, betul? Iya, dalam wujud manusia. Loh, kok ada manusianya lagi, hakikat Tuhan kok? Lah, kan tadi saya udah bilang, Bang. Ibu kenapa jadi kalau dia lemah lu pindah jalur? Kan pindah jalur, dia tuh. Dia dengerin Bu ya, saya ulang lagi nih, saya ulang. Hakikat Bunda Maria manusia, hakikat anaknya ya Tuhan, betul? Nah, inilah resikonya kalau lu pakai Yohanes 13:13. Mendingan tadi ikuti arahan Banyuma bahwa di situ original teksnya adalah Maran atau Yunaninya adalah Kurios, Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena ada penambahan kata ha di kata Tuhan oleh Leekdekker orang Belanda ini, sehingga LAI ikut-ikutan. Padahal LAI sebenarnya menerjemahkannya harus jujur. Mestinya di sana Kurios, bukan Tuhan. Makanya tuh kalau dikasih tahu, ibu jangan ngeyel itu loh. Loh, kok jadi abang lebih tahu agama kami daripada kami? Sok tahu abang. Ya, original teksnya apa, Bu? Ya, lah. Kok jadi abang langsung tahu? Maksa abang nih, maksa Nggak supaya maksa, saya Bu. Kita edukasi kok nggak mau ya, Bu ya. Lah, ibu yang benar dong, Bapak. Ya saya bawa ibu ke Yohanes 13:13, ibu juga pusing. Ya udah, saya nggak pusing. Memang dia Tuhan. Jadi anaknya Bunda Maria Tuhan. Tuhan. Jadi anak Bunda Maria merawat Tuhan. Bang, ada tertulis di Alkitab. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Manusia lagi, manusia. Oke, apakah manusia itu Tuhan? Dengerin dulu, Bu. Apakah dia Tuhan tapi wajahnya manusia? Dia Tuhan. Apakah manusia itu Tuhan? Tuhan, tapi wajahnya rupanya mengambil rupa seperti manusia. Oke, apakah waktu dia menjadi manusia dia Tuhan? Tuhan juga. Oke, baik. Artinya Yesus Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan ibunya? Ibunya itu adalah manusia, 100% manusia. Memang dia bukan Tuhan, dia itu lahir hasil hubungan intim. Kalau Yesus? Kalau Yesus dia itu bukan hasil hubungan intim, dia roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Ya. Terus waktu di dalam kandungan anaknya Bunda Maria itu Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Memang. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Yang disusui Bunda Maria Tuhan. Ya bingung abang kan, makanya kan yang digendong, dirawat. Dengar dulu, Bu. Pelajari agamamu aja. Loh. Jadi yang digendong, yang dirawat, yang disayang itu Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Waktu di zaman itu sembahan orang yang mana, Bu? Sembahan Bunda Maria. Sembahan Bunda Maria. Bunda Maria waktu anaknya kecil, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan anak Bapa, Tuhan juga. Yesus sebenarnya gini. Ya gimana Ibu kok jadi bingung? Bukan. Saya mau sederhana, dengerin dulu Bu, sederhana ya. Waktu Bunda Maria merawat anaknya yang bayi yang Tuhan ini, Bunda Maria itu Tuhannya yang mana? Anaknya kah atau yang di surga kah? Ya. Gini loh Bang, tetap Tuhan itu Yesus Kristus itu memang ada. Saya nggak nanya itu, diulang loh Bu. Waktu Bunda Maria sudah melahirkan Tuhan, ya Tuhan ini dibungkus kain lampin taruh di palungan. Tentu Bunda Maria mengambil dia, menggendong, merawat, menyayangi dia. Pertanyaannya, Bunda Maria itu menuhankan yang dia gendong ini atau yang ada di surga? Yang ada di surga itu rohnya Yesus Kristus. Berarti anaknya bukan Tuhan. Anaknya Tuhan, tetapi ada berapa tuh? Terus ada berapa Tuhan? Rohnya di surga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami itu satu, tapi rohnya itu ketika dia turun di bumi menjadi manusia. Ada berapa Tuhan? Gini aja Bu. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhan ada di mana? Tuhan itu rohnya di surga, tapi tubuhnya di bumi. Oh, jadi Tuhan punya tubuh? Iya, tubuhnya mengambil rupa seperti manusia, memang dia sengaja. Ibu ini Ibu belajar di mana ya, Bu ya? Loh, itu kenyataan. Ya, Bu ya. Dia jadi tubuhnya Tuhan ya, Bu ya. Dia tuh Tuhan Yesus. Saya kembaliin lagi dikit, Bu ya. Saya tadi permudah.
Sekali lagi Bu, sebutkan siapakah tuannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? Tetap Tuhan yang sama. Sebutkan nama Bu, siapakah nama Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? A. Bapak, B. Yesus. Bapa di surga itu sama dengan Yesus juga, Bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya Bu ya. Siapakah Tuhannya Bunda Maria waktu anaknya masih bayi? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Bapa di surga yang adalah Yesus Kristus juga. Bagaimana mungkin Bapak di surga adalah Yesus sedangkan Yesus ada di bumi? Tubuh dia mengambil tubuh rupa sebagai manusia tapi rohnya kan di surga. Kalau bagaimana mungkin rohnya di surga? Bagaimana mungkin rohnya di surga dia memanggil rupa manusia, berarti rohnya di surga turun. Lah, Bapa di surga itu bentuknya roh. Nah, terus Yesus Kristus di bumi bentuknya manusia, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan, Bang. Jadi roh Bapak di surga masuk kandungan. Loh iya. Berarti Bunda Maria mengandung Sang Pencipta. Iya, tapi melahir sebagai manusia. Loh kok Sang Pencipta yang dikandung kok yang dilahirkan manusia kok berubah dalam kandungan ya? Oh, saya bilang kan ada ayatnya Bang Hendy. Memang Tuhan kami itu turun ke bumi mengambil rupa seperti manusia, lahir melalui kandungnya Maria, bukan hasil hubungan intim tapi rohnya yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Bingung kalau nggak imami Bang Hendy, makanya buset. Lanjut lagi Bang, cuma ini ya Ibu ini sudah nyaman dia sama saya, udah nyaman Ampun saya Bang, lanjut. Ampun ya. Tapi udah nyaman dia tadi, nyaman dia. Artinya apa? Ibu kadang-kadang jujur, kadang-kadang kemakan omongannya sendiri. Saya bikin nyaman kemakan. Memang Yesus Kristus itu Tuhan. Walaupun di dalam bentuk manusia dia Tuhan. Walaupun dia roh di surga. Aku mau tes logika Ibu. Yang menciptakan manusia siapa Bu? Menurut Ibu, Bu, entar dulu Bu. Menurut Ibu yang menciptakan manusia siapa? Tuhan itu juga. Siapa? Tuhan kami. Siapa namanya? Tuhan kami Allah Bapa yaitu Yesus Kristus juga. Berarti Yesus yang menciptakan manusia? Iya. Jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria? Iya. Jadi anak kandung menciptakan ibu kandung? Ya. Buset dah. Kandungnya kan dalam bentuk apa dulu? Kan Yesus ke rahimnya itu sebagai roh, bukan Ibu kira-kira sehat nggak sih kalau anak kandung menciptakan ibu kandung? Sehat nggak sih Bu? Sehat ya. Sehat. Terus ibu kandung mengandung yang menciptakan dia? Ya kan saya udah bilang dia Buset itu ibu dah. perantara, bukan hasil hubungan Ampun intim. saya. Kenapa selalu bilang Saya sidik, ampun saya. Ibu waktu Yesus di surga ini, Ibu waktu Yesus udah di surga, udah terangkat dan Bapak ini yang ada di surga ini Bapak atau Yesus? Kalau setelah Yesus terangkat, ya Yesus juga. Yesus juga. Berarti yang di dalam Markus 14 nomor 62 di Cipex. Mana? Coba kita baca. Nah, baca Bu. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus hanya sebagai manusia, tak pernah menjadi Tuhan. Dari dia pun lahir, bentar Bu. Dari dia pun lahir sampai dia mati pun dia terangkat gak jadi Tuhan. Yang menjadikan dia Tuhan itu, sebentar ya Bu, nanti Ibu jawab sekalian. Yang menjadikan Tuhan dia itu, yang menjadikan dia itu Tuhan, Paulus di dalam Roma 14 nomor 9 ya. Nah, tetapi setelah kita lihat di dalam Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3:26, bohong kata Paulus. Kenapa saya katakan bohong? Bentar dulu Bu. Yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32. Yesus tak bangkit sendiri. Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 3:26, Allah membangkitkan hambanya. Ternyata dibangkitkan pula sama Allah, tapi cuman hambanya. Dan ini nih, Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, Yesus. Nah, terus yang membangkitkan Yesus itu Kisah Para Rasul 2:32 Allah. Nah, terus kita lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Jadi ternyata di dalam Roma 14 nomor 9 kata Paulus, Yesus itu menjadi Tuhan, mati bangkit menjadi Tuhan, tetapi bohong. Tetapi bohong dalam artian apa Bu? Ini di dalam Kisah Para Rasul
menceritakan bahwasanya ini membangkitkan hanya jadi hamba bukan Tuhan. Oh, kita baca dulu. Mana yang salah ini? Salah Kisah semua Para atau Rasul. bagaimana? Kisah Para Rasul di berapa ya? Kisah Para Rasul 3:26. 3 ayat 26. Iya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah, ya benar ya? Ya, baca aja. Nah, ini Kisah Para Rasul 3 ayat 26, benar? Iya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, memang di sini dikatakan dia itu membangkitkan hambanya. Hambanya itu maksudnya Tuhan Yesus Kristus kan. Ketika dia di bumi itu, dia itu begini, rohnya kan Allah Bapa, tubuhnya itu kan Yesus Kristus yang disebut anak dan juga hambanya. Karena ketika Yesus Kristus di bumi, dia kan tidak melakukan keilahiannya, dia tidak bisa melakukan keilahiannya sebagai Tuhan karena dia berperan sebagai manusia. Supaya manusia ini mengenal Yesus itu turun ke bumi itu menebus dosa. Tujuannya berarti Yohanes 13:13 gagal. Benar, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi itu kemakan omongan sendiri kan? Kemakan omongan sendiri lagi. Bukan, jelas dulu. Tetapi yang bilang membangkitkan itu, dia itu bilang dibangkitkan hambanya itu adalah karena saat itu Yesus itu sebagai manusia. Jadi Allah Bapa, roh yang di surga itu menyebutnya seperti ini. Seperti apa? Ini hanya sebutannya aja. Hambanya itu kalau dia huruf besar itu adalah Tuhan sendiri. Makanya lihat di situ tertulis hurufnya huruf besar. Ibu, itu sudah jelas. Paulus mengatakan bahwasanya bangkit menjadi, tapi tidak, ternyata tidak gitu loh, Bu. Jadi poinnya di sini, Bu, ya maaf kata ya, orang-orang zaman now atau orang gila sekalipun tahu bahwa tidak ada yang pantas dianggap sebagai Tuhan jika dia pernah mati. Lalu dibangkitkan pula dari kematiannya oleh Tuhan lain. Nah, yang membangkitkan Yesus siapa? Tuhan siapa yang membangkitkan Yesus? Tuhan atau bukan yang membangkitkan Yesus ini? Tuhan Yesus Kristus itu juga yang bangkit. Gini loh. Makanya Bu, yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ini yang saya sedang mau bilang. Yang membangkitkan Yesus itu adalah sebenarnya dia sendiri, adalah Tuhan. Kenapa kalian bingung? Di mana Allah Bapa? Coba Ibu tunjukkan data di mana Allah Bapa mengatakan dia itu Yesus. Yaitu Yesus gimana? Mana Allah Bapa mengatakan Allah Bapa yang mengutus dia ini? Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar ini mengatakan bahwasanya aku adalah Yesus. Mana, Bu? Coba Ibu tunjukkan data ke saya. Silakan Pak Noel Laundry apabila Bapak mau menanggapi, membantu saudaranya. Silakan. Ibu ini kemakan omongannya sendiri loh. Dibikin nyaman ya nggak nyaman. Serba salah Bu, udahlah Bu, serba salah Ibu ini. Memang berat resikonya menuhankan anak orang. Itu dia. Sulit memang. Karena membuktikannya itu mengalami kesulitan sepanjang masa. Tadi Bang Handi dibilang sotoy kali, kau lebih tahu dari aku tentang agamaku. Nah, dia lebih sotoy daripada maminya Yesus. Maminya Yesus saja nggak pernah nyembah anaknya. Itu dia. Dibikin nyaman nggak mau. Mana dia nih? Lagi googling, lagi cari. Itulah resikonya kalau Yohanes 13:13 yang salah terjemahan itu dijadikan landasan Yesus itu Tuhan. Ini yang resikonya. Yang abang baca yang salah kan, kita nggak tahu yang abang baca salah apa benar, karena kita ini orang Indonesia pakai bahasa Indonesia lah, masa beli Alkitab bahasa Aram. Ibu, LAI itu menerjemahkan kitab Ibu itu dari mana? Loh,
Ini kan semua sudah diuji, baru diedarkan. Lucu abang ini kok maksa banget mau bilang ini nggak benar. Jangan maksa lah. Tidak semua orang Kristen setuju terjemahan itu, Ibu. Aduh, pokoknya saya imani apa yang saya memang Itu percaya. namanya imani saja, Ibu, korban. Nah, jadi abang jangan ngotot untuk mau mendali-dalikan nih. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi jangan pikir Bapa di surga, Yesus Kristus itu beda. Satu. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Atau satu RT, Bu. Iya. Ya. Ibu baca nggak dari Yohanes 10:23 sampai 29? Baca nggak? Berapa? Itu satu pekerjaan Yohanes 10:23 sampai 29. Baru Ibu cuma ambil kan satu Yohanes 10:30. Ya, itu satu pekerjaan. 20. Enggak yang jelas dulu ya. Iya, Yohanes 10:23 sampai 29. Ibu kan cuma ambil Yohanes 10:30. Ibu kan cuma comot itu. Nah, oke, kalau Ibu comot itu, sekarang saya tanya, kalau aku dan Bapa adalah satu, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Padahal Bapa ada di dalam Yesus. Siapa bilang Yesus tidak tahu hari kiamat? Wah, Ibu nggak tahu nih Yesus nggak tahu hari kiamat. Nggak tahu datanya, Bu. Nih, Ibu udah berapa tahun Kristen? dengar ya. Ketika Yesus di bumi itu kan mengajar. Iya, Ibu katakan kan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Dikatakan kepada murid-murid itu. Karena dia sedang di bumi, tidak wewenang dia untuk mengatakan itu. Mana datanya tidak wewenang dia, mana? Buka dong datanya. Mana? Mana? Baca dulu, Bu, Matius 24:36, Bu. Matius 24:36, coba baca, Bu. Pokoknya kalau masalah Bible, Bu, kasih ke kami deh, kita tahu lah. Para Ibu ini. Ibu nggak usah repot-repot mencari. Giliran orangnya yang punya Bible bicara, kalian bilang bahasa Aram. Kan nggak, itu kan nggak fair, Bang. Itu nggak fair. Emang bahasa Yesus bahasa apa sehari-hari, Bu? Jangan jadi abang, kami yang sekolah teologi jadi abang yang merasa lebih tahu. Itu nggak fair. Jangan sampai kamu bilang abang yang belajar Al-Quran, kami bilang kami lebih tahu. Pasti abang marah. Prof Andi. Ya, lanjut. Ini kok sekolah teologi? Ibu sekolah teologi dari mana, Bu? Begini aja Ibu nggak tahu, Ibu tentang Yesus tidak tahu hari kiamat. Ibu tak tahu di mana datanya, Ibu. Saya lupa ayatnya, makanya kita baca dulu. Iya. Terus kenapa dia nggak tahu? Dia nggak tahu memang dia tentang hari pernah kiamat. bilang soal hari itu memang Bapak yang tahu. Ayatnya yang saya lupa. Iya. Kenapa dia tidak tahu? Padahal Ibu mengatakan Matius 24. Matius 24:36, Bu. Tanya aja sama saya kalau masalah Bible mah. Googling lagi. Matius 24:36. Ibu pernah sekolah teologi, nggak apa-apa, Bu, saya ajarin balik. Berat banget resiko menurunkan anak orang. Ini prof teologi di atas ini, Bu. Saya aja Ibu katakan teologi. Ini murid-muridnya, murid paling terakhir saya ini, Bu, dari gunda-gunda saya di sini. Matius 24 ayat 36. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kenapa dibilang begitu? Nah, kenapa dibilang begitu? Karena memang itu hakikatnya pada saat dia untuk menyatakan tentang hari akhir zaman itu tugasnya sebagai Bapa, bukan dia yaitu sebagai anak di bumi. Jadi gini, makanya tadi saya bilang, ketika saya sebagai ibu rumah tangga, saya melakukan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya di kantor, saya akan melakukan pekerjaan saya di kantor. Beda tempat, beda lagi tugasnya. Itu logika basi itu, Bu, logika basi. Yang ditanyakan Ibu mengatakan bahwasannya bentar, Bu, aku di dalam Bapa, baru satu nih saya kasih data ya. Yesus tak tahu hari kiamat, tapi Yesus juga mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Kok bisa aku dah Bapak dalam Yesus? Aku yang disebut itu kan dalam pribadi Bapak lebih besar daripada Yesus. Yesus mengatakan Bapak lebih besar. Kok aku dan Bapak? Artinya apa? Biar saya kasih tahu artinya apa. Yesus mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Kenapa? Aku yang dalam diri Yesus itu mengatakan dia itu di dunia ini sebagai manusia. Bapa di surga ya jelas kuasanya lebih besar ketika dia berada di surga. Oke, sudah, Bu. Jadi begini, Ibu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang, Ibu comot. Sabar dulu, Bang. Ibu comot di dalam Yohanes 10:30 ya.
Nah, coba ibu baca dari Yohanes 10:23. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan jikalau engkau wakil Tuhan, Mesias, wakil Tuhan ya. Ini utusan yang diurapi. Jadi katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa. Jadi pekerjaan yang dilakukan ini dalam nama Bapa, dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah ini 28:29 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Sang Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Memang benar. Nah, Bapak, memang benar. begitu. Kenapa? Yesus berbicara itu kan sebagai manusia di bumi. Allah yang di surga, rohnya yang di surga sana memang lebih besar. Karena rohnya di surga melakukan keilahiannya. Seperti saya kalau di rumah cuma melakukan pekerjaan rumah tangga, tapi pusing loh. Semua, saya kasih lebih pusing ini ibu. Oke, gini bu, roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam ibu. Mau tahu datanya? Kejadian 6:3 berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Yesus itu manusia, roh yang ada di dalam Yesus sama dengan roh yang ada di dalam diri kita ini. Benar benar sekali. Dia itu mengambil rupa manusia, melakukan pekerjaan manusia dan di mana roh itu mengambil rupa manusia, datanya mana? Kalau firman oke, tapi kalau roh mengambil rupa manusia mana? Mana roh menjadi manusia? Yang ada Yohanes 1:14, firman menjadi manusia itu yang ada. Firman adalah Allah, itu pun jadi pertanyaan. Nah, sekarang roh yang menjadi manusia mana datamu? Datamu mana seorang teologi? Mana? Sekolah teologi. Boleh ngomong Bang? Iya, lanjut. Udahlah Bu, lebih baik Ibu. Bang Andi, Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi, Bang Andi kan mau minta sumbangan. Saya sudah DM Bang Andi. Itu nomor yang bagi Bang Andi itu nggak ada WhatsApp-nya loh Bang Andi. Ada nomor saya ditulis ya. Ditulis nomor HP saya. Ya. Saya sudah dari kemarin loh aku ini. Sorry Bang. Ditulis aja Bang. Kalau saya mengatakan tambah nggak usah ditulis ya. 081 tambah 081 tambah ini apa Bang? Saya tak tahu. Kosong juga ya. Aduh, tambahnya nggak usah ditulis Bang. Kalau disebut semua nggak boleh. Bennett. Oke. Terus. 081 tambah. Terus 28 tambah. 28 tambah. Tambahnya ya Anda nggak usah sebut. Saya ulang ya. Iya, siapa. 081 tambah 28 tambah 77 tambah 4-nya 3 kali, 4-nya 3 kali tambah 9 2 kali. Udah. Oke, makasih saya cek dulu Bang ya. Saya izin turunnya semuanya Bang Zuma. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah DM Bang loh. Oke. Ya, di WA aja Bang, di WA aja. Selamat siang Zona. Silakan perkenalkan diri. Ada yang mau disampaikan? Ini kenapa suaranya hostnya begini sih? Ibunya mana ini? Mualaf deh Zona mualaf ya kamu Zona. Oh iya, Zona ini yang mualaf kali. Halo semua. Bu. Ibu. Ya, Bang Zona. Ya, teman-teman. Ya, Bang Zona ini yang mualaf kan? Silakan iya, betul. pergunakan sebagaimana mestinya. Suaranya ngebas banget ya, itu pakai efek ya Bang. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, gua Jonas Situmorang. Baru 6 bulan ini mualaf ke agama Islam gitu teman-teman. Ya, banyak pertimbangan dan udah ini yang diambil gitu. Sebenarnya ada yang mau ditanyain sih tadi ke mbaknya gitu. Cuman lagi gak ada ya. Barangkali nih, ya kan. Bro Jona mualaf ya? Barangkali nih.
Bro Jonas itu Iya. mualaf. Kapan bang? Iya. Dari bulan Desember tanggal 2. Baru tahun ini, tahun 2022. Tahun kemarin, Oh, tahu, Masya 2022. Allah. Iya. Oke bang, makasih bang. Semoga lebih baik ke depannya ya bang ya. Selamat. Amin ya rabbal alamin. Ayo, makasih ya, insya Allah. Istiqomah ya bang. Iya. Kalau bisa, walaupun memang cobaannya banyak sih ketika udah masuk gitu. Dikira tuh apa ya? Jalannya tuh bakal mulus-mulus aja, tapi ternyata ya banyak cobanya, ternyata nggak apa yang diekspektasikan tuh bakal sesuai dengan ekspektasi. Dan itu namanya ujian. Berbeda jauh gitu. Itu namanya ujian bang. Iya, ujian betul. Iya. Ada hikmah. Pasti ada hikmah bang. Iya. Tapi lebih enak kan sekarang menjelaskan siapa Yesus Mesias kalau sudah menjadi Muslim. Apa? Kalau sudah menjadi Muslim menjelaskan siapa anaknya Maria lebih mudah kan menjelaskannya? Iya sebenarnya apa ya? Kita nih hidup di dimensi 3, hidup di dunia di mana ya kita manusia sejatinya diciptakan dengan akal sehat gitu, dan kita buat menentukan bahwa itu benar atau salah, bukan menentukan itu baik atau benar, karena baik atau buruk itu kan persepsi manusia, dan itu ada interaksi di dalamnya. Bisa aja kita bilang anjing atau misalnya bilang goblok, itu buat orang itu baik jangan ngeluarin kata itu jangan. Bisa kita nilai ya. Oh ya, maaf ya misalnya kita mengatakan kata-kata yang semacam seperti itu buat orang-orang yang beberapa di kaum itu kan itu baik gitu kan, itu itu persepsi. Tapi kalau misalnya dikatakan untuk menentukan benar atau salah, itu kan kita pakai akal sehat gitu. Dan kalau misalnya di teks itu dikatakan seperti itu dan itu bertolak belakang dengan akal sehat manusia, harusnya itu ditolak gitu kan. Maksudnya Tuhan itu menciptakan itu biar mempermudah manusia untuk kenal dengan Tuhan itu seperti apa gitu. Ya, jelas kalau gini misalnya izin saya potong ya, izin ya. Yang jelas gini Bang Jona, kalau sudah menjadi mualaf, kami himbau jangan membahas agama lama Anda dengan monolog. Boleh Anda ingin ngetes dalam hal diskusi, sampaikan by data begitu. Tidak boleh lagi menyebarkan atau membicarakan agama Anda, itu nggak boleh lagi, apalagi menista ya. Ya tetap istiqomah. Siap. Yang lama, yang dulu ya biarlah dulu gitu loh ya. Itu untuk para mualaf supaya kedepannya lebih baik. Oke bang? Oke siap. Maaf ya teman-teman ya. Sebetulnya tidak ada niat untuk bertanya aja sih tadi. Cuman ya karena dibilang seperti itu, emang baiknya juga seperti itu sih. Harus bisa sebisa mungkin dihindari gitu untuk membahas hal-hal yang lalu gitu. Masya Allah. Oke, aduh, apa ini? Itu ada Ibu percaya Yesus, mungkin ingin ditanya-tanya begitu. Silakan kalau mau ada yang mau disampaikan gitu. Silakan, saya standby lagi. Enggak. Saya cuman mau tadi yang ditanya itu loh, yang menyatakan mana dibilang Allah itu mengambil rupa seperti manusia, itu mengambil sebagai manusia itu mana? Ada Bu, ada Bu di Filipi, walaupun dalam rupa Allah ia telah mengambil dan mengosongkan. Ada Bu di Filipi, ada itu. Ngapain jauh-jauh? Tanya kayak sama gua tadi, gua langsung kasih data. Kami lagi ngobrol tadi. Jadi iya. kan jelas ya, berarti kan pokoknya gini Bu, lain kali kalau masalah data di Bible tanya saya, 1 detik saya dapat. Iya. Gitu. Iya. Agamanya sendiri belum tentu bisa begitu ya. Ini jam terbangnya cukup tinggi Bu. Saya udah bolak-balik ke Burundi 2 hari 2 malam. Itu jangan ditanya lagi. Tadi itu temannya bertanya kan, mana ayatnya mana? Saya cari dulu. Iya, gimana Bu? Bahwa memang kan benar kan? Tuhan itu mengambil rupa sebagai manusia. Ya dia ada Tuhan kan? Benar kan? Iya. Ibu tadi mengatakan roh berbicara. Apa yang saya tanya apa tadi? Ibu mengatakan apa? Roh itu mengambil rupa sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Roh yang menjadi manusia mana? Ya itu tadi, Filipi yang dibilang Pak Hendi tadi. Apa bunyinya? Loh. Sorry, tadi ada telepon. Filipi berapa Bu? Perkataan Paulus, surat-surat Paulus itu ya. Di mana? Suaranya mirip Nora ya, mirip Nora nih. Insya Allah dia mualaf juga nanti. Selamat
Sore semuanya. Maaf, Filipi 2 Bu, Filipi 2 6 sampai 7 Bu. Iya, itu temannya yang nanya. Tiba-tiba ada yang ngomong, kan nggak mungkin saya ngomong. Ya udah itu temannya yang nanya, udah itu udah dijawab Bang Hendy, biar temannya baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesesatan dan itu, yang harus mempertahankan ini ya kan, mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi mana di sini roh menjadi manusia Bu. Buat apa kita sebut terus? Baca terus. Iya, ini udah Filipi 6 sampai 7 kan? Baca terus sampai ke bawah. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, mana sini roh menjadi manusia mana Bu? Ya ini roh Allah udah ya. Ya ampun Bang Hendy aja tahu, kamu nggak tahu ya? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dengan pertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi. Aduh, Ibu tadi mengatakan roh, yang saya katakan, Ibu tadi kan bahas tentang Yohanes 10:30. Ya kan? Terus Ibu mengatakan itu roh, yang saya maksudkan di sini roh di dalam Yesus itu sama dengan roh yang ada di dalam Ibu. Bukan, tidak sama. Tidak sama mana mana datanya? Tidak sama roh dalam Yesus dan roh di dalam manusia ini mana? Kejadian 6 nomor 3 ini. Kejadian 6 nomor 3 berfirmanlah Tuhan. Roh Tuhan ya, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti selama manusia ini ada hidup, gitu kan? Nah, Loh, selama manusia itu percaya. Iya, ada roh Tuhan di dalam manusia. Baca, coba baca. Kejadian nomor 3 berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti roh Tuhan ini ada di dalam manusia, termasuk di dalam Yesus. Bagi manusia yang percaya kepada Kristus, ya. Iya, ini saya nggak berbicara tentang siapa percaya di sini. Yang berbicara ini roh yang ada di dalam Yesus sama seperti roh yang ada di dalam manusia. Gitu. Baru Ibu mengatakan apa tadi? Enggak. Nih. Aku dan Bapa adalah satu. Terus aku dan Bapa adalah satu. Yesus tidak tahu hari kiamat. Semua manusia punya roh. Dengar Bang. Punya roh semua. Semua manusia punya roh. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus pun punya roh. Iya, roh yang ada di dalam Yesus sama kan? Di dalam roh yang ada di dalam diri kita ini kan sama. Kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, percaya, maka roh Yesus itu ada dalam diri kita, masuk. Kalau kita memanggil Dia sebagai Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita. Iya, kenapa dengan Roh Kudus? Sama, rohku dengan roh Yesus itu tidak sama, beda. Roh Tuhan. Beda. Sekarang mana contoh, mana buktinya Roh Kudus itu Tuhan? Roh Kudus itu Tuhan. Mana coba Ibu cari? Tunggu ya. Ambil ayatnya. Tunggu. Buktinya tidak ada. Nanti kamu sudah berakhir baru ada buktinya. Bang, diam dulu Bang. Siapa tahu Abang nanti bicara malah salah. Jangan diganggu ibunya, kasihan. Iya, oke dah. Kalau gitu. Nanti Abang ikut campur malah tambah perlebar masalah. Enggak sih, saya bukan permasalahkan itu. Ayo, silakan Bu. Ibu ini nggak butuh bantuan Bang, karena nanti Abang malah bikin ribet gitu loh. Nggak denger ibu itu tadi, saya nggak butuh bantuan kecuali Bang Handi gitu kata dia. Oh ya, oke udah. Silakan ya Bu. Apalagi tuh? Bang Sidik sih suka minta data, jadi ibunya kasihan. Ini dari minta data nggak dikasih, Bro. Dikasih lain lagi gitu, bingung. Tapi kita hormati perempuan ya. Iya. Kita diskusi, kita nggak boleh menyerang personal, nggak boleh. Mengeluarkan kata-kata nggak pantas nggak boleh. Siap, Prof. Kita saling menghormati satu sama lain. Iya. Setuju nggak pas siaran langsung? Tuh giliran ditanya baik-baik dia nggak mau setuju. Namanya siaran langsung ya. Ini pada diam kenapa sih? Ya, silakan dulu. Biar Ibu dulu. Sariawan itu. Udah lanjut udah. Apa mau dilanjut? Orang nyimak dari tadi nggak ada ini yang. Kita sebagai manusia cuma hidup sementara saja di bumi. Karena lebih baik kita gali ilmunya Bang Juma. Gini tadi Bang Juma. Pertanyaan Bang Juma dari awal saya kembali ke topik ya, biar ada endingnya nanti menjelang di sana mau maghrib.
Tadi Yohanes 17:3. Saya mau OTW ke gunung, Kanda. Iya, Bang Juma terakhir memberikan statement. Pertanyaan tadi topiknya adalah keselamatan menurut Yesus itu dia utusan atau dia Tuhan. Satu, melarikan diri. Dua, melarikan diri dibantu oleh ibu ini. Dia jawab Yohanes 14:6, Yohanes 13:13. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi ajaran terkait dengan keselamatan itu tentu tidak terlepas daripada pengajaran para nabi, kan gitu ya. Jadi semua agama itu kemudian mengajarkan, oh, ini loh keselamatan itu seperti ini loh, kan gitu ya. Cuman dalam pemahaman kita sebagai seorang muslim, kita menghargai kehadiran teman-teman Kristen meskipun sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi Kristen itu. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan sosok yang datang kepada Bani Israel diterangkan oleh Al-Quran, walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Kan jelas itu. Ketika nabi yang datang kepada Bani Israel membawa keterangan ini yang bernama Isa, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Kan jelas itu. Jadi keselamatan itu bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa. Itu keselamatan bagi Bani Israel. Bertakwa kepada Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan kemudian taat kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Itulah keselamatan itu. Nah, apa yang harus ditaati Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi Bani Israel yang mengimani Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan yang datang kepada mereka, yang mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah dan mengimani Yesus Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, taat kepada apa yang digambarkan dalam pengajarannya, yaitu innallaha, sesungguhnya Allah adalah sembahanmu dan sembahanku, maka sembahlah Allah saja, itulah jalan yang lurus, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Itu jelas itu Bang Handi. Makanya kalau terlepas daripada ini ya, terlepas daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, di dalam kitab mereka juga diterangkan, bahkan Yesus sendiri yang menyeru, hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi kalau mengenal artinya gini, kita mengenal Bang Suma. Apa sih kesukaan Bang Suma, kan gitu. Orang yang mengenal Bang Suma tentu tahu, oh Bang Suma itu kalau debat dia suka ngemil. Akhirnya apa? Dia cari alamatnya Bang Suma. Setelah tahu alamatnya Bang Suma, kirim cemilan. Habis kirim cemilan, chat Bang Suma. Hai Bang Suma, aku loh yang kirim kemarin kuaci 1 kontainer. Nama saya ini gini. Pasti Bang Suma juga akan say hello sama dia. Oh iya, terima kasih. Ini contoh. Artinya mengenal Bang Suma, mengenal apa yang diinginkan oleh Bang Suma. Mengenal Tuhan yang benar, artinya mengenal apa yang ingin Tuhan lakukan, yang Tuhan mau. Tuhan mau agar apa? Agar mengenal utusannya bernama Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai utusan Dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan mau dikenal bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa jangan menyembah selain Dia, jangan mempertuhankan sosok lain selain Dia. Itu baru dikenal mengenal Tuhan yang benar. Lalu apa lagi? Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sebagai utusan dia harus dikenal sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Maka sangat jelas kemudian hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal kemudian Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa akibat daripada mengenal dua sosok ini? Yang satu dikenal sebagai Tuhan satu-satunya, yang satu dikenal sebagai utusan Tuhan yang satu-satunya tadi. Apa efeknya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa akibatnya? Muatannya, cakupannya jelas. Keselamatan sama dengan hidup kekal, hidup di jannah. Itu juga diamalkan di Islam. Berarti antara ajaran Al-Quran dan ajaran Yesus sama, seia sekata.
Gak ada perlawanan, gak ada pertentangan, gak ada perselisihan, tidak ada bentrokan keyakinan, kepercayaan, iman di situ. Tapi ketika kita berbicara tentang Kristen, barulah kita akan menemukan sebuah pengajaran konsep yang justru bertentangan dengan ajaran Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Tidak, dia Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Bahlul. Saya kira begitu Bang Handi sebagai penutup, karena saya juga sudah mau OTW. Oh iya Bang Handi, alhamdulillah hari ini ada dana masuk kisaran 2,750 ribu. Masya Allah. Iya, Masya Allah, barakallah. Terima kasih teman-teman. Sekira gitu ya Bang Handi ya. Dilanjut sahabat-sahabat sekalian, Dinda Neplos, Bang Sidik, Ustadzku, Bang Akhi Unggul, barakallah. Dan kali Bang Juma, kalau mau diskusi, jangan ngotot, jangan ujung-ujungnya nggak terima. Buset, pakai diajarin. Iya, dia suka ngotot. Beda diskusi dengan ngotot. Kalau diskusi dong. Ibu, kebenaran itu harus ditegakkan, bukan melempem. Kebenaran di agama orang lain yang mau kamu tegakkan. Kebenaran di agamamu sendirilah tegakkan. Kami juga tahu kebenaran di agama kamu. Jangan marah-marah, Bu, jangan marah-marah. Ngotot. Ibu Jangan yang ngotot, marah-marah, Ibu. Ibu yang ngotot. Santai aja. Yesus kan minta ditegakkan ajarannya, Ibu. Beritakanlah Injil katanya. Kamu aja yang menegakkan ajaran Yesus, kan Yesus tidak ada di Islam. Iya, di Islam Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Kalau di Kristen Yesus apa? Jalan atau tujuan? Semuanya Yesus Tuhan juga. Itulah yang saya katakan, Anda adalah penyesat. Yesus mengajarkan apa, Ibu mengajarkan apa, kan beda ajarannya. Itu cuma baca seayat-seayat, sepenggal-sepenggal. Ya sudah, coba kasih saya seayat yang mengatakan Yesus itu tadi yang... saya udah bilang Yohanes 13 ayat 13, Yesus menyatakan, katamu saya guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Ini berarti Ibu mencoba menipu diri Ibu, karena Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu. Dia menggunakan bahasa Aram. Kok tahu lu Bang Juma? Kami aja yang Kristen gak ngada-ngada kayak lu, ngada-ngada lu. Jadi saya salah. Jadi saya salah mengatakan Yesus bahasa Aram. Di agama orang. Jadi saya salah mengatakan Yesus bahasa Aram. Bahasa Aram. Yesus bahasa Aram, tapi kan Alkitab kami yang bahasa Indonesia. Bahasa Aram ketika Yesus menggunakan bahasa Aram, apa yang dia katakan? Bahasa Aram yang Bang Juma baca itu juga kami nggak tahu asli atau palsu. Ente. Kalau bahasa Aram aja yang menjadi bahasa tuturan dari Yesus Anda ragukan, bagaimana dengan bahasa Indonesia, beliau? Benar, Tuhan Yesus itu berbahasa Aram pada zamannya. Tapi bahasa Aram Alkitab yang Bang Zuma baca belum tentu asli atau tidak. Kami tidak tabu itu karangan Bang Zuma atau siapa. Itu masalahnya. Bang tapi Juma kalau sudah bahasa Indonesia itu sudah pasti palsu, Bu. Karena Yesus tidak bahasa Indonesia. Kan begitu, Bu. Bahasa Indonesia. Benar nggak? Kan bahasa Indonesia. Kita berbicara bahasa Indonesia. Betul. Tapi kan kitab Ibu itu bukan dari Kitab Ibu kan bukan dari Yesus. Kitab Ibu tidak ada legitimasi dari Yesus. Ada nggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab Anda? Bang Juma, Al-Quranmu juga bukan Allahmu sendiri yang mencatat itu sampai sekarang. Itu sudah dicatat ulang-ulang. Itu berasal, kitab Al-Quranul Karim itu berasal dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang Rasulullah Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kata Rasulullah, yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah tuh, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu legitimasi dari Rasulullah. Nah sekarang ada nggak legitimasi dari Yesus terhadap kitab Ibu? Ada nggak? Ada lah. Mana coba? Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Di mana? Di mana, Bu? Google lagi. Di mana Yesus berbicara tentang kitab Ibu? Kenapa lagi, Bu? Ini jeda live-nya lagi, Bu. Di mana? Di mana? Di mana? Hai, musik.
Ibu mengatakan Injil Lukas, Injil Yesus. Itu salah. Itu penyesatan. Yesus tak mengenal kitab-kitabnya Kristen. Dorong kiri, boleh, dorong boleh, Kendro boleh. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 nomor 16 itu surat Paulus. Iki kenapa sih, Bu? Loh. Itu surat Paulus yang saya minta. Pernyataan Yesus tentang kitab Ibu mana? Nabi Paulus itu cuma mencatatkan apa yang Tuhan katakan. Paulus lagi. Iya, sekarang begini. Di mana Yesus? Kan pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan legitimasi kebenaran kepada kitab-kitab Ibu? Ibu memberikan penjelasan tentang Paulus mengatakan apa yang dituliskan yang dikaruniakan oleh Tuhan adalah pengajaran. Lah itu pengakuan Paulus yang saya minta, pengakuan Yesus. Ya ampun. Loh, bukan Yesus sendiri yang mencatat ini, Bang Zuma, tapi yang dicatat itu memang betul. Memang betul. Bukan Yesus, tapi minimal Yesus memberikan legitimasi. Mana legitimasinya mana? Yesus. Kan Bang Zuma nggak percaya lagi. Seolah-olah Bang Zuma nih yang ahli Tauratnya nih. Kan Yesus mengatakan masih ada juga domba di luar kandangku ini. Gimana tuh? Memang ada domba yang tersesat, ada domba yang tersesat. Kenapa domba yang tersesat itu yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, ayo. Domba yang tersesat itu adalah yang jauh dari ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus dia harus diimani sebagai utusan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia hanya ayat 6 dan Yohanes 13 ayat 13 tadi. Nah, begitu aku bilang begitu, Bang Juma bilang Aramnya. Nah, Bang Juma nggak terima. Ibu, penyesat itu yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Ibu percaya nggak Yesus itu manusia? Sebagai manusia dan Tuhan yang menyelamatkan kami. Tidak ada begitu dalilnya. Bang Juma, jangan teriak diam. Mana ada dalilnya seperti itu? Kalau kau lihat, mana ada dalilnya seperti itu? Mana ada? Begini, kadang-kadang teriak lah, kadang-kadang bagaimana? Ini dari mana dalilnya? Lu kadang-kadang kalau udah bisa dijawab dengan ayat bahasa Arabnya. Ibu, saya mau tanya, Ibu ada anak gadisnya, Bu? Kenapa? Ada. Perkenalkan saya Suma, Bu. Ngeliat tingkah lu aja kalau lagi lagi mau, gua kadang-kadang heran, lu kadang-kadang kayak Tarzan, kadang-kadang kayak kesurupan. Bu, perkenalkan saya Bu Handi Selebes yang belum pernah disentuh oleh iblis. Tahu nggak? Kita ini sebenarnya damai kalau kita bisa saling menghargai pendapat orang, apalagi tentang agamanya sendiri. Iya, tapi nggak bisa kayak gitu. Ibu, coba uji sama aku, Bang Andi ya. Saya itu Islam silakan. Tapi dia menghormati saya dan menghargai saya, sama seperti saya menghormati dan menghargai dia. Nah, siapa dari tadi? Giliran aku percaya, lu nggak percaya. Enggak loh, Bu. Apa yang salah yang saya sampaikan? Yesus mengajarkan dirinya utusan. Salah nggak saya, Bu? Loh, tadi giliran saya bilang di saat Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, menyatakan dirinya Tuhan, lu bilang bahasa Aram. Kan nggak adil, nggak fair. Tidak, Ibu. Lu membaca itu bahasa gini loh, Indonesia, Zuma. Ibu, calon mertuanya Bang Zuma, dengarkan. Di situ kan jelas Yesus menutur bahasa Aram kepada Bani Israel. Ya kita harus ngerti dan harus paham dan meski terima itu. Terus ketika lu baca Alkitab dari tadi kemarin bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa Aram? Tidak, ini terkait dengan pengakuan Ibu menganggap dia Tuhan. Kan Ibu menganggap dia Tuhan. Oleh karena di dalam kitab Ibu Tuhan. Tapi ternyata Yesus mengaku Tuhan. Lah,
Kan kamu yang bilang itu Tuhan, kamu bawa-bawa bahasa Aram yang kita tidak tahu kebenarannya benar apa tidak, Juma. Lah kan Yesus memang mengatakan begitu. Aja yang bisa dibuktikan bahasa Indonesia, Alkitab kita bahasa Indonesia gitu. Ibu, jangan kepepet lu bawa yang gak bisa kita buktikan. Enggak loh Bu. Dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa didaskalos kaiho urios. Dia mengaku sebagai Tuhan, bukan Tuhan. Kalau dia mengatakan kurios atau enggak Bu, ini fakta. Ini kita belajar. Kita beriman itu pakai ilmu, Bu. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani kan seperti itu. Dia tidak mengatakan dirinya itu Theos. Kalau Theos baru Tuhan. Kalau dalam bahasa Aram, Allaha baru Tuhan. Tapi kan dia mengatakan maran atau mar. Dia mengatakan diri sebagai kurios, kuries atau kuries. Yang kamu baca itu benar apa tidak, Zuma? Karena hanya kamu yang tahu. Kamu bilang itu Alkitab bahasa Aram, hanya kamu yang tahu. Baik, begini Bu. Ibu, menurut kepercayaan Ibu, Yesus berbahasa apa ketika dia mengajar? Berbahasa daerah dia lah. Ya, apa itu? Bugis? Iya, bahasa Aram. Bahasa Aram. Nah, pernahkah Ibu berusaha mencari tahu kira-kira apa yang diucapkan Yesus dalam bahasa Aram? Pada saat dia mengatakan Yohanes 13 nomor 13 itu. Pernah nggak Ibu mencari tahu? Sedikit aja. Orang kita udah ada Alkitab kok, ngapain kita repot-repot? Iman kita aja yang bekerja. Oh, begitu. Ya, iya. Kecuali Bang Zuma. Bang Zuma kan Al-Qur'annya memang bahasa Arab. Nah, harus dalam ini, sedalam sumur bor. Tadi katanya Ibu ngaku Ibu sekolah teologi. Sementara saya berapa tahun? 3 tahun saya jadi dosen di sana, Bu. Tapi tujuannya kan beda. Kamu sekarang kan pakai itu kan untuk menjatuhkan. Jadi yang kamu bukan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan. Kamu alih-alihkan. Ibu, bukan menjatuhkan, mengangkat derajat Ibu dari yang harusnya diusir Yesus menjadi orang yang dikasihi Yesus. Kamu salah, Juma. Itu kamu sudah kehilangan toleransi. Oh, bukan. Bukan. Oh, ini bukan masalah toleransi, Bu. Ini kita di dalam ini kita di dalam ranah diskusi lintas agama. Kok jadi kamu tidak menghargai pendapat Alkitab yang saya baca. Kamu bawa-bawa Aram, Alkitab saya aja bahasa Indonesia. Ini wujud kasih sayang saya kepada calon mertua. Apaan kamu berdalih? Masa biarkan orang dekat yang diusir Yesus nanti di Matius 7 itu siapa? Orang yang memanggil dia sebagai apa? Yang mana? Matius 7:21. Itu yang hidupnya tidak mencerminkan sesuai dengan pengakuannya. Ada orang mengaku Yesus Tuhan. Tapi dia tidak berbuat seperti kasih yang Tuhan ajarkan. Ini Ibu ngarang-ngarang. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan dan tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan Yesus? Mana kehendaknya? Tertulis di mana itu? Di mana tertulis? 14 ayat 6 dan Yohanes 13 ayat 13. Itu kehendak Bapa supaya anaknya dituhankan gitu. Cuma, kalau kamu mau tanya itu supaya iya kan kehendak Bapak. Kehendak Bapak agar Kristen mempertuhankan anaknya yang bernama Yesus itu tertulis di mana? Camer. Kasihan udah. Contoh ini Bang Sudi, contoh ini. Iya pura-pura nih. Ini Free Fire dari tadi dia. Halo, assalamualaikum Bang Juma, Ustadz Juma, Ustadz Lendi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Sidik. Mantaji Ustadz Maning tahu iman ras. Masa manggil Sidik aja. Ustadz. Kalau saya Kiai, panggil Kiai Ibestam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sekian dulu ya teman-teman, kita sudahi dulu. Tennya berguguran satu persatu, kesulitan mendengarkan, kesulitan mempertahankan argumentasinya sendiri, kesulitan mempertahankan data yang dia bawa dan seterusnya. Satu persatu berguguran.
Bang Juma, HCC dan teman-teman yang lain berusaha untuk edukasi. Ya apa boleh buat, mereka tidak mau menerima kebenaran. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa lagi. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.